Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai VPN. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Bella Graninda Lestari, NIM 19166. Yang kedua ada Dimas Aditya Wijanarko, NIM 19169. Dan yang ketiga ada Caesareo Suhardono, NIM 19174. Dan yang terakhir ada Brilianti Salsabila, NIM 19178. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu mengenai VPN. Nah, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih VPN itu. VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network atau bisa diartikan sebagai jaringan pribadi virtual. Nah, dari namanya, VPN berguna untuk membuat lalu lintas jaringan menjadi pribadi atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Nah, sehingga VPN merupakan koneksi internet yang terenkripsi. VPN memastikan bahwa semua bentuk data yang akan dikirimkan dari dan diterima oleh perangkat seperti ponsel, laptop, komputer. Nah, saat pengguna tersambung ke internet harus melewati proses enkripsi untuk memastikan kerahasiaan dari data tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari VPN itu sendiri, kita selanjutnya akan mengetahui dari mana sih sejarah VPN tersebut. Nah, sejarah VPN dimulai pada tahun 1990-an. Nah, banyak karyawan di Amerika Serikat yang harus mengakses jaringan internet milik perusahaan atau kantor dari rumah, dikarenakan banyaknya pekerjaan dari kantor yang belum selesai. Nah, jadi mereka itu harus melanjutkan bekerja dari rumah masing-masing. Nah, dalam hal ini berarti mereka harus menghubungkan komputer pribadi dengan jaringan internet kantor menggunakan koneksi berkecepatan rendah, nah, tanpa fitur keamanan. Karena hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup tinggi seperti pencurian data, maka perusahaan memerlukan sebuah sistem koneksi privat terenkripsi atau jaringan pribadi secara virtual sebagai langkah pencegahan. Nah, selain itu, di pihak yang lain, perusahaan juga membutuhkan jaringan yang aman untuk menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis, serta mulai banyak juga terjadi aksi penyadapan oleh beberapa kantor lembaga, sehingga membuat mereka atau para pengguna internet tersebut mulai khawatir, sehingga memikirkan privasi mereka, yang kemudian semuanya mengarah pada layanan VPN. Selanjutnya, pada tahun 1996, seorang insinyur yang bekerja di perusahaan Microsoft bernama Gurdjieff Simpol berhasil menciptakan bentuk dasar enkripsi yang diusulkan menggunakan metode PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. Nah, dengan menggunakan metode tersebut memungkinkan penggunanya mendapatkan koneksi internet yang lebih aman ke kantor sehingga mereka dapat bekerja dari rumah secara lebih efektif. Nah, selanjutnya dari PPTP, fitur keamanan koneksi internet berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Bisa dikatakan PPTP itu merupakan teknologi dasar yang menjadi basis perkembangan VPN hingga sekarang. Nah, sampai sekitar 10 tahun sejak VPN itu mulai diperkenalkan, sebagian besar pengguna adalah dari lingkungan bisnis dan korporasi. Nah, kemudian di awal 2000-an, masyarakat mulai menyadari pentingnya fitur keamanan internet dan fungsi VPN untuk memastikan privasi pengguna dalam kondisi aman. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu kita beranjak ke kegunaan VPN dan juga ke cara kerja VPN. Jadi VPN ini memiliki berbagai kegunaan ya, terutama dalam melindungi data pribadi seseorang atau penggunanya. Nah,
VPN ini menutup akses historis atau jejak digital, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengakses riwayat pengguna lain. Jadi tidak ada historis yang terrecord tuh. Nah, selain itu, pengguna VPN juga akan terbebas dari pembatasan pemakaian data internet. Lalu ada kegunaan lainnya, yaitu data pengguna yang tertinggal di dunia digital akan dienkripsi atau diberi kode khusus supaya tidak mudah diduplikasi kepada orang lain. Nah, aplikasi VPN akan mengamankan informasi pribadi dengan pemakaian nama anonim atau tidak diketahui oleh siapapun ya, makanya bisa disebut sebagai pengguna data anonim. Oke, lalu perangkat ini akan menyembunyikan tempat keberadaan pengguna internet secara real time. Lokasi yang terdeteksi hanyalah lokasi server VPN yang digunakan. Dengan demikian, VPN akan mengaburkan batasan geografi bagi para pemakainya. Oke, jadi penggunaan VPN itu kita bisa memilih region mana yang akan kita pilih. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu cenderung lebih stabil dalam penggunaan region di daerah Singapura. Nah, untuk aplikasi VPN gratis sendiri itu biasanya sudah terdapat optimal secara otomatis. Kita akan menggunakan jaringan VPN yang mana nih, dan itu biasanya akan diarahkan ke arah data Singapura atau VPN Singapura, karena memang di Singapura itu cenderung lebih stabil. Oke, lalu kita ke cara kerjanya. Nah, cara kerja VPN ini dengan melakukan enkripsi atau pengkodean data sebelum jaringan internet publik membacanya. Ketika pengguna terhubung dengan internet lewat VPN, artinya sama saja dengan mengakses internet lewat jaringan khusus, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Server VPN berfungsi untuk meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses. Setiap penyedia VPN memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda, tergantung kapasitas teknologi tersebut dan aturan hukum yang mengikat layanan VPN. Namun, dapat dipastikan VPN ini merupakan layanan yang legal. Teknologi dan hukum menuntut pengguna internet bersikap bijaksana dalam menentukan layanan VPN yang akan digunakan. Pastikan membaca semua peraturan sebelum memutuskan untuk menggunakan VPN. Oke, jadi teman-teman, ketika kita hendak menggunakan VPN itu kita harus membaca dulu nih syarat dan ketentuan apa yang VPN sediakan, karena untuk status hukumnya VPN ini udah legal, jadi tenang aja. Kalau kita mau download, kita mau pakai, seharusnya tidak perlu khawatir lagi. Karena VPN ini kan tugasnya juga membantu kita juga kan untuk menjaga privasi kita sendiri dan menjaga privasi dari riwayat searching kita. Untuk selanjutnya ada poin jenis VPN ya. Nah, di sini VPN ada VPN PPTP, yaitu Point to Point Tunneling Protocol. Nah, VPN ini cocok untuk pengguna pribadi serta bisnis karena gratis dan pemasangannya yang mudah. Dapat juga digunakan pada sistem Windows, Mac, and Linux. Nah, VPN ini menciptakan kanal dan menangkap data. VPN PPTP ini digunakan oleh para pengguna jarak jauh untuk menyambungkan mereka dengan jaringan VPN menggunakan koneksi internet mereka yang sudah ada. Untuk mengakses VPN ini, pengguna masuk memakai kata sandi yang udah diakuin. Nah, meskipun VPN ini tampaknya punya banyak kelebihan, tapi VPN ini menyimpan banyak kekurangan juga, yang diantaranya ketergantungannya pada PP atau protokol dari titik ke titik untuk melaksanakan tindakan pengamanan. Kekurangan yang kedua yaitu layanan ini tidak menyediakan enkripsi yang pada umumnya tuh merupakan alasan mengapa orang menggunakan VPN ini. Kedua ada intranet VPN. Nah, jenis VPN ini sering disebut juga dengan site-to-site VPN. Biasanya jenis ini sering digunakan untuk menghubungkan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Cara untuk menghubungkannya adalah lewat shared network. Nah, sedangkan untuk koneksi yang digunakan adalah koneksi dedicated atau koneksi yang permanen. Yang ketiga ada external VPN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor dengan pihak luar. Misalnya aja penghubungan dengan kantor supplier, pelanggan, rekan bisnis, dan komunitas dalam jaringan internet. Tentu saja jenis jaringan ini menggunakan koneksi dedicated. Dengan extranet VPN ini, setiap perusahaan bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, mudah, dan aman. Jadi yang selanjutnya ada VPN L2TP. Nah, ini kepanjangan dari Layer Tunneling Protocol yang membentuk kanal antara dua titik koneksi L2TP dan VPN. Seperti protokol APsec yang menginskripsi data dan memusatkan pada pengamanan komunikasi antar kanal. Nah, jadi untuk ini juga serupa dengan P2TP, teman-teman. Kesamaannya ini ada kaitannya dengan kekurangan mereka dalam hal enkripsi, dan keduanya juga berstandar pada protokol P3 untuk melakukannya hal tersebut. Nah, juga keduanya memunculkan perbedaan berkenaan dengan kerahasiaan data mereka dan integritas datanya.
VPN L2TP ini menyediakan keduanya, sedangkan VPN PPTP tidak demikian. Yang kelima ada Routing Protocol atau MPLS atau BGP. Nah, kalau ini multi protocol label switching, sangat cocok digunakan oleh perusahaan atau bisnis dengan adanya koneksi jaringan situs ke situs. Terakhir ada IPsec atau bisa dibilang Internet Protocol Security, merupakan protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP dan berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan memverifikasi masing-masing sesi dan mengenkripsi secara individu paket di seluruh koneksi. Nah, kanal tersebut disiapkan di situs jauh yang memungkinkan akses ke situs pusat yang dituju. Ada dua mode di mana VPN IPsec ini beroperasi. Dua mode tersebut adalah mode transportasi dan mode kanalisasi. Nah, kedua mode ini memproteksi transfer data antara dua jaringan yang berbeda. Selama mode transportasi, pesan dalam paket data dienkripsi. Dalam mode kanalisasi, seluruh paket data dienkripsi. Nah, keuntungannya menggunakan VPN ini dapat dipakai sebagai tambahan pada protokol keamanannya lainnya, guna memberikan sistem keamanan yang lebih tangguh. Nah, meskipun IPsec merupakan VPN yang layak untuk dimiliki, kekurangan terbesar dari memanfaatkan protokol ini adalah pemasangan klien yang memakan banyak waktu berharga yang pasti terjadi sebelum bisa memakainya. Selanjutnya ada kelebihan dari VPN. Yang pertama yaitu ada kerahasiaan data yang lebih aman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi VPN adalah mengamankan data komputer kita. Karena dalam pengoperasian VPN membutuhkan adanya jaringan internet atau jaringan publik, yang hal tersebut sangatlah rawan terhadap aksi hacking atau pencurian data. Maka untuk meminimalisir adanya pencurian atau hacking ini, VPN menggunakan metode enkripsi yang berfungsi untuk melacak data yang lewat. Nah, dengan adanya metode enkripsi ini, keamanan data dapat terjamin. Yang kedua, ada identitas IP yang tidak mudah diketahui. Maksud di sini yaitu VPN dapat menyembunyikan alamat IP pengguna, sehingga pengguna VPN tersebut akan terlihat anonim atau tidak diketahui ketika online. Dengan beragam privasi yang ada, maka tidak mudah bagi pihak lain untuk melacak IP maupun lokasi pengguna VPN tersebut. Kelebihan VPN yang ketiga yaitu dapat mengakses jaringan dari lokasi yang berbeda. Dalam hal ini, VPN berfungsi sebagai penghubung antara device atau perangkat alternatif dengan perangkat primer atau utama, atau kata lain yaitu remote user, yaitu koneksi jauh dari pengguna. Jadi, ketika kita sedang berada di luar kantor atau tidak berhadapan dengan komputer utama, maka kita dapat mengakses atau mengontrol komputer atau device kantor dari perangkat apa saja, asalkan kedua perangkat tersebut terhubung dengan internet. Selanjutnya ada kekurangan VPN. Pertama yaitu ada kecepatan koneksi internet yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena akses dari SP ke VPN dan VPN ke ISP yang jauh, dan juga cepat lambatnya koneksi internet VPN juga dipengaruhi oleh VPN-nya sendiri, yaitu yang bersifat berbayar dan gratis. Sebagian besar VPN berbayar memiliki server tersendiri bagi penggunanya. Lain halnya jika VPN gratis yang hanya menebeng atau mengampung ke server lainnya, sehingga cepat lambatnya koneksi dipengaruhi oleh penuh tidaknya server tersebut. Kekurangan yang kedua dari VPN yaitu rawan terhadap aksi hacking dan penyadapan. Meskipun VPN memiliki beragam akses keamanan dan privasi, VPN juga tidak luput menjadi sarang bagi para hacker dan penyadap. Hal tersebut dikarenakan VPN membutuhkan jaringan publik, yaitu internet, yang mana dapat diakses oleh seluruh penggunanya, sehingga dibutuhkan usaha lebih agar dapat meminimalisir terjadinya aksi pencurian data. Salah satunya yaitu memakai VPN yang berbayar. Kelemahan yang ketiga dari VPN yaitu terdapat batasan penggunaan. Dalam hal ini, VPN memiliki beberapa server untuk digunakan oleh penggunanya.
khususnya bagi VPN gratis yang memiliki kapasitas server yang terbatas. Sehingga jika server telah penuh, maka pengguna lain tidak dapat mengakses server tersebut. Masuk kepada VPN di Indonesia. Nah, jadi maraknya penggunaan Virtual Private Network atau yang bisa disingkat VPN ini membuat pemerintah akan mengkaji regulasi terkait layanan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa disebut Kemenfo membuka kemungkinan untuk mengatur izin layanan VPN. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika atau yang bisa dipanggil Samuel Pangerapan, langkah tersebut diambil karena penggunaan VPN gratis memunculkan resiko pencurian data pengguna. Selain itu, menurut Samuel juga, VPN ini juga bisa disalahgunakan untuk menyebarkan spyware. Nah, meski demikian, Kominfo menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk menggunakan VPN ini. Meski aturan tersebut kelak dapat diterbitkan seperti itu. Nah, Kominfo membatasi sejumlah fitur di media sosial demi menekan peredaran berita hoax. Sejumlah aplikasi di media sosial yang dibatasi yakni Facebook, WhatsApp, dan IG. Untuk VPN yang terbaik di Indonesia yang pertama ada Surfshark. Nah, ini merupakan VPN termurah dan terbaik. Yang nomor 2 ada NordVPN atau bisa dibilang VPN ini terbaik dalam kecepatan dan privacy. Yang selanjutnya yang ketiga ada ExpressVPN. Nah, kalau ini VPN premium tapi terbaik di kelasnya seperti itu. Yang keempat ada TorGuard atau bisa dibilang VPN terbaik untuk torrent. Yang kelima ada CyberGhost. Nah, di sini nih VPN dengan server terbanyak yang ada. Selanjutnya ada IPVanish. Nah, kalau ini merupakan VPN terbaik untuk dukungan banyak perangkat. Yang selanjutnya ada Fasters VPN. Nah, kalau ini bagus untuk layanan streaming. Pencarian silakan ketikkan Chrome Web Store. Saya ulangi, pada address bar atau pada pencarian seperti ini, silakan ketikkan Chrome Web Store. Kemudian tekan enter untuk mencari. Lalu selanjutnya klik pada Chrome Web Store, yaitu chrome.google.com. Silakan diklik. Kemudian pada pencarian di sini silakan ketikkan VPN. Saya ulangi, pada pencarian silakan ketikkan VPN menggunakan 2E seperti ini. Kemudian tekan enter. Lalu akan tampil aplikasi VPN-nya yang ini, Free VPN for Chrome. Silakan diklik. Lalu klik tambahkan ke Chrome yang ini. Jika ada notifikasi seperti ini, silakan klik Add Extension yang ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kemudian akan di-download VPN-nya. Selanjutnya, otomatis website VPN-nya akan terbuka. Lalu untuk mengaktifkan VPN ini caranya, klik icon yang ini. Oke, lalu pilih Free VPN for Chrome yang ini. Silahkan diklik. Lalu akan tampil seperti ini. Kemudian klik Next yang ini. Kemudian klik Next kembali. Kemudian klik Start. Oke, kemudian untuk mengaktifkan VPN-nya, tinggal klik icon power yang ini. Kemudian otomatis icon powernya akan berubah warna hijau seperti ini. Lalu Anda juga bisa memilih VPN negara mana yang Anda akan gunakan. Tinggal klik yang ini, lalu pilih negara mana yang Anda akan gunakan. Oke, selanjutnya tambahkan tab baru. Lalu di sini Anda sudah bisa mengunjungi atau membuka situs yang mungkin sebelumnya diblokir atau mungkin tidak bisa dibuka karena alasan tertentu. Jadi sekarang Anda sudah bisa berselancar di internet menggunakan Google Chrome, menggunakan VPN tanpa hambatan. Lalu setelah sudah aktif seperti ini, jika Anda ingin menonaktifkan VPN-nya, caranya sangat mudah. Tinggal klik icon yang ini jika Anda ingin menonaktifkan, lalu
klik free VPN-nya, lalu klik icon power ini seperti ini. Nah, sekarang VPN-nya sudah nonaktif, dan jika Anda ingin mengaktifkan kembali, tinggal klik icon power ini. Oke. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil menginstal VPN di Google Chrome. Kita minimize dulu. Kemudian selanjutnya, untuk menginstal VPN di Mozilla Firefox caranya sangat mudah. Jadi silakan buka aplikasi Mozilla Firefox-nya. Kemudian klik pada garis 3 di pojok sebelah kanan yang ini. Lalu klik pada add-ons yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Lalu klik pada find more add-ons yang ini. Kemudian pada pencarian di sini silakan ketikkan browse VPN. Pada pencarian di sini silakan ketikkan browse VPN, kemudian tekan enter untuk mencari. Lalu pilih yang browse VPN free VPN for Firefox yang ini. Silakan diklik. Lalu klik pada add to Firefox yang ini. Kemudian kita tunggu. Jika ada notifikasi seperti ini, klik pada add. Kemudian di bagian ini klik pada OK Go It seperti ini. Untuk mengaktifkan VPN-nya caranya klik icon browse-nya yang ini. Lalu tekan pada off yang ini sehingga tulisannya on. Nah, sekarang VPN-nya sudah berubah menjadi on, artinya sudah aktif. Nah, jika Anda ingin membuka situs yang Anda inginkan, tinggal klik pada tab baru, lalu silakan buka situs atau website yang mungkin sebelumnya diblokir atau tidak bisa dibuka karena alasan tertentu. Dan sekarang Anda sudah bebas berselancar menggunakan VPN tanpa hambatan di Mozilla Firefox. Lalu jika Anda ingin menonaktifkan VPN-nya, caranya klik kembali icon browse VPN-nya seperti ini. Lalu di sini silakan klik on menjadi off seperti ini. Nah, oke. Sudah berhasil menjadi off. Jika ingin di-on-kan kembali, tinggal klik icon ini. Oke. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil menginstal atau memasang VPN di Mozilla Firefox, dan Anda sudah bebas menggunakan internet tanpa hambatan.